Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait mata kuliah anggaran perusahaan dengan materi yaitu anggaran produksi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melly Nur Faiza dan ada 4 rekan saya. Yang pertama ada Ratu Ria Sakti Matahui, yang kedua ada Nur Wahyuni, yang ketiga ada Rahmi Fitri Aulia, dan yang keempat ada Irma Agustiana. Oke, next langsung masuk ke penjelasan apa sih sebenarnya pengertian dari anggaran produksi. Jadi, anggaran produksi itu merupakan pernyataan output berdasarkan produk dan biasanya dinyatakan dalam unit. Anggaran produksi ini harus mempertimbangkan anggaran penjualan, kapasitas pabrik, apakah persediaan harus ditingkatkan atau diturunkan, dan pembelian dari pabrik pihak luar. Jumlah unit yang diperkirakan akan diproduksi untuk memenuhi anggaran penjualan dan persyaratan persediaan ditetapkan dalam anggaran tersebut. Next, buat kasusnya, yang pertama ada manajer PD Harapan telah berasumsi penjualan daerah Jakarta memiliki data persediaan awal 600 unit dan persediaan akhir 540 unit. Daerah Bandung memiliki data persediaan awal 550 unit dan persediaan akhir 610 unit. Berdasarkan data anggaran penjualan PD Harapan tahun 2018, kuartal 3 yang telah dibuat, buatlah anggaran produksi menggunakan stabilitas produksi dan stabilitas persediaan untuk masing-masing daerah penjualan. Oke, next saya akan menjelaskan buat pembahasan dari kasus yang pertama ya teman-teman. Oke, jadi ini tampilan buat pembahasan kasusnya. Yang pertama ada perhitungannya dulu ya teman-teman, sebelum masuk ke kolom ini, stabilitas produksinya. Jadi tadi disoalkan, dijelaskan ada 2 tempat ya, yaitu Jakarta dan Bandung. Oke, jadi seperti ini tampilannya biar lebih kelihatan. Oke, jadi masuk ke perhitungan yang pertama ada Jakarta. Jadi kita pertama itu menghitung totalnya ya teman-teman. Kita itu tinggal dijumlahkan aja totalnya sama dengan rencana penjualan ditambahkan dengan rencana tingkat persediaan akhir. Nah, hasilnya itu 1444. Di Bandung pun sama caranya, tinggal dijumlahkan aja dari rencana penjualan ditambah dengan rencana tingkat persediaan akhir. Oke, ketemu hasilnya dari Bandung itu 1213. Dan buat mencari anggaran produksinya itu bagaimana? Caranya tinggal dikurangkan aja dari total dikurangkan dengan rencana persediaan awal. Total dikurangkan dengan rencana persediaan awal. Hasilnya segitu 844. Dan buat di Bandung sama, total dikurangkan dengan rencana persediaan awal. Hasilnya 663. Lah, buat rata-rata produksi per kuartal 3 itu diperoleh dari anggaran produksi ini di masing-masing tempatnya. Jakarta itu 844 dibagi dengan 3 sama dengan 844 dibagi 3. Hasilnya 281,33 sekian. Kita bulatkan aja jadi 281,3. Buat di Bandung sama dengan 663 dibagi 3. Oke, jadi ketemu ya teman-teman hasilnya. Buat di Jakarta 281,3, di Bandung itu 221. Oke, setelah kita udah dapetin hasil dari perhitungannya, kita langsung masuk ke kolomnya ya teman-teman. Buat kita masukin langsung di anggaran produksi. Tadi kan senilai 844 ini ya teman-teman, kita masukin aja 884. Dan buat di total itu caranya, salah, 844. Buat di total itu caranya sama dengan rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Dan ketemu hasilnya 1444. Oke, next buat anggaran produksi yang 3 kuartal ini dari Juli, Agustus, September itu diperoleh dari yang tadi kita udah menghitung bersama-sama ya teman-teman, yaitu 281,3. Ini tinggal dimasukin aja.
281,3. Ini sama. Oke, jadi udah ketemu. Dan buat mengisi di kuartal ketiga atau September ini, persediaan akhir kuartal 3 diperoleh dari persediaan akhir di tahun berjalan 540, tinggal dipindahkan aja ke September. Next, buat menghitung total itu diperoleh dari kayak yang pertama tadi, rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir, hasilnya 947. Dan buat menghitung persediaan awal diperoleh dari total dikurangkan dengan anggaran produksi. Jadi udah ketemu ya teman-teman, buat di kuartal ketiga udah penuh. Next. Oke, jadi next buat kuartal 1 di Juli ini, buat persediaan awal diisi dari persediaan awal di tahun ini, tahun berjalan. Tinggal dipindahkan aja. Setelah itu kita mau mencari total. Total itu caranya dari sama dengan persediaan awal ditambah dengan anggaran produksi. Hasilnya 881,3. Dan buat menghitung persediaan akhir itu dari sama dengan total dikurangkan dengan rencana penjualan. Nah, buat di persediaan akhir kuartal 1 itu jumlahnya 700,3. Ini buat mengisi persediaan awal di kuartal kedua itu sama diperoleh dari persediaan akhir kuartal tahun pertama. Tinggal dipindahkan aja. Setelah itu buat mengisi total sama kayak tadi caranya. Persediaan awal ditambah dengan anggaran produksi. Buat mencari persediaan akhir sama dengan total dikurangkan dengan rencana penjualan. Nah, jadi ini udah terisi semua ya teman-teman. Jadi buat caranya itu sesimpel itu. Jadi buat masuk ke ini kan udah Jakarta, buat di Bandung langkah-langkahnya sama seperti tadi. Buat cara pengurangannya, penjumlahannya itu sama persis. Jadi ini saya udah tuliskan penuh jawaban di Bandungnya. Oke, jadi setelah ketemu buat stabilitas produksi di Jakarta dan Bandung, kita lanjut masuk ke stabilitas persediaan. Ini aku perbesar dulu biar kelihatan ya teman-teman. Jadi buat di stabilitas persediaan, jadi buat di stabilitas produksi di Jakarta sama Bandung udah selesai ya teman-teman. Kita langsung masuk buat ke stabilitas persediaan. Ini buat stabilitas persediaannya, masuk ke perhitungannya dulu ya. Kita ini mau mencari selisih. Selisih itu caranya dari persediaan awal dikurangkan dengan persediaan akhir. Hasilnya 60. Terus buat yang di Bandung, itu sama caranya kayak tadi, sama dengan persediaan awal dikurangkan dengan persediaan akhir. Nah, ketemu hasilnya. Apabila dialokasikan ke dalam tiap kuartal 3, itu caranya buat sama dengan selisihnya tadi dibagi dengan 2. Ketemu ya teman-teman. Dan
Jika hasil selisihnya itu positif, dan di Jakarta ini kan positif ya teman-teman, itu maka nanti akan mengurangi persediaan akhir. Tapi kebalikannya, jika hasil selisihnya itu negatif, nanti akan menambah persediaan akhir. Jadi gitu teman-teman, langsung masuk ya buat ke tabelnya. Oke, langsung masuk buat di stabilitas persediaan Jakarta. Buat anggaran produksinya itu diisi dari yang tadi. Stabilitas produksi ini senilai ini ya teman-teman, 844 nih anggaran produksi. Kita masukin aja 844. Dan buat di total itu caranya kayak gimana? Caranya itu tinggal di rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Hasilnya 1444. Oke, next buat mengisi persediaan akhir di kuartal 1 dan 2 itu caranya tinggal di sama dengan 540 dikurangkan dengan yang tadi, yang selisihnya udah kita cari itu 30. Karena ini positif berarti dikurangkan ya teman-teman, kurangkan dengan 30. Buat kuartal 2 sama caranya. Nah, buat di kuartal 3 ini didapat persediaan akhirnya itu didapatkan dari persediaan akhir di tahun berjalan. Jadi tinggal dipindahkan aja 540 ke September ini kuartal 3. Oke, setelah ketemu kita masuk mencari total di kuartal yang ketiga. Caranya sama kayak yang tadi, yang ini 1444. Caranya rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Ketemu hasilnya 947. Setelah itu kita mau mencari total yang ke kuartal kedua, sama ditambahkan aja ya. Ini juga sama. Nah, udah ketemu hasil kuartal 1 totalnya 691, kuartal 2 820, kuartal 3 947. Setelah itu masuk buat ke persediaan awal di kuartal 1 itu diperoleh dari persediaan awal di tahun berjalan. Jadi tinggal dipindahkan aja 600 ini ke Juli. Setelah itu buat di kuartal 2 Agustus sama September itu mencari persediaan awal di kuartal 2 itu diperoleh dari persediaan akhir di kuartal 1 510, tinggal dipindahkan aja. Dan buat mencari persediaan awal di kuartal 3 atau September itu diperoleh dari persediaan akhir di kuartal yang kedua, yaitu di Agustus. Tinggal dipindahkan sama. Oke, jadi tinggal kolom anggaran produksi ya yang belum terisi, tinggal dimasukin aja rumusnya, yaitu total dikurangkan dengan persediaan awal. Temu hasilnya 91. Dan buat kuartal 2 sama caranya kayak tadi, total dikurangkan persediaan awal. Oke, jadi udah terisi penuh ya buat di kolom yang pertama, stabilitas persediaan Jakarta. Buat di Bandung itu sama persis caranya kayak yang pertama, cuma yang membedakannya itu di persediaan akhir. Karena tadi kan di Bandung itu negatif, yang ini selisihnya negatif 60, berarti kalau negatif kan tinggal di jumlah ya. Persediaan akhir 610 ditambah dengan 30. Ini juga sama. Nah, kalau di kuartal ketiga itu diperoleh dari persediaan akhir di tahun berjalan, tahun ini ya, dari 610 tinggal dipindahkan aja. Oke, selesai. Jadi begitu caranya, sama persis antara persediaan di Bandung sama Jakarta, cuma yang membedakan di persediaan akhir, karena di Bandung itu tadi negatif.
Oke, selanjutnya teman-teman masuk ke kasus 2. Dari data anggaran penjualan PT Bersama periode Januari 2019 yang telah buatlah anggaran produksi PT Bersama periode Januari 2019 dengan menggunakan stabilitas produksi dan stabilitas persediaan masing-masing untuk daerah Jawa, Bali, dan Batam, yang mana manajer telah berasumsi data persediaan awal daerah Jawa yaitu 35 unit, Bali 21 unit, dan Batam 30 unit. Data persediaan akhir daerah Jawa itu 23 unit, Bali 33 unit, dan Batam itu 30 unit. Jadi perbedaannya dari kasus 1 dan 2 itu terkait di daerahnya ya teman-teman. Kalau yang pertama itu tadi kan ada 2 daerah, Jakarta dan Bandung. Kalau ini ada 3 daerah. Oke, jadi langsung masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Buat kasus 2. Nah, ini saya perbesar lagi biar lebih kelihatan. Caranya sama persis kayak yang kasus pertama tadi, cuma ya bedanya di daerahnya. Untuk menghitung total, masih ingat teman-teman caranya? Yaitu rencana penjualan dijumlahkan dengan rencana tingkat akhir, tingkat persediaan akhir. Buat di Bali sama, dan di Batam. Oke. Masuk ke penghitungan anggaran produksi itu dari total dikurangkan dengan rencana persediaan awal. Selanjutnya untuk daerah yang lain sama caranya. Oke, jadi sudah ketemu ya teman-teman buat anggaran produksi di masing-masing daerah. Ada Jawa, yaitu anggaran produksinya 876, Bali 678, dan di Batam ada 666. Oke, setelah kita udah menemukan perhitungannya, buat mencari total dan anggaran produksi, kita langsung masuk ke kolom. Ini stabilitas produksi di daerah Jawa ya teman-teman. Langsung dimasukin aja anggaran produksinya tadi udah temu, hasilnya itu 876. Dan buat di total caranya dengan rencana penjualan dijumlahkan dengan persediaan akhir. Ketemu hasilnya 911. Oke, next buat masuk ke kuartal atau minggu keempat, buat di kasus 2 ini pakainya per minggu gitu ya teman-teman. Jadi masuk ke minggu yang keempat itu persediaan akhir itu diperoleh dari persediaan akhir di tahun berjalan. Jadi 23 tinggal dipindahkan aja ke minggu keempat. Oke, sudah ketemu. Terus buat di persediaan awal di minggu pertama, minggu 1 itu diperoleh dari persediaan awal di tahun berjalan. Tinggal dipindahkan aja. Oke, jadi ketemu hasilnya ini sama ya teman-teman, 35, dan di persediaan akhir pun sama 23 dan 23 di minggu keempat. Next, buat mencari anggaran produksi itu diperoleh dari perhitungan yang tadi. Maaf ya teman-teman, tadi belum sempat dihitung. Buat rata-rata produksi per minggu itu tinggal dibagi sama dengan anggaran produksi dibagi dengan 4. Ketemu hasilnya di Jawa 219, di Bali sama caranya. Terus buat di Batam, oke, sudah ketemu ya teman-teman. Buat di Jawa itu
Rata-rata produksi per minggu itu 219. Kita tinggal masukin aja 219 di stabilitas produksi Jawa. Ini semuanya dari minggu pertama, minggu 2, ketiga, dan keempat sama ya teman-teman. Anggaran produksinya 219 semua. Oke. Masuk ke minggu keempat, kita mau menghitung total. Totalnya itu sama yang seperti tadi, menghitung total di sini. Nah, dengan rencana penjualan dijumlahkan dengan persediaan akhir. Ketemu hasilnya 289. Selanjutnya untuk mencari persediaan awal itu caranya gimana? Caranya itu diperoleh dari total dikurangkan dengan anggaran produksi. Ketemu hasilnya 70. Oke. Next, buat ngisi minggu ketiga itu buat persediaan akhir itu diperoleh dari persediaan awal di minggu keempat. Jadi tinggal dipindahkan aja 70. Dan buat menghitung total sama seperti yang tadi. Dijumlahkan saja. Selanjutnya buat menghitung total di minggu ketiga sama caranya kayak tadi, tinggal dijumlahkan saja. Temu hasilnya 248. Persediaan awal total dikurangkan dengan anggaran produksi. Temu ya teman-teman, hasilnya itu 29. Jadi udah terisi minggu ketiga dan keempat, langsung masuk ke minggu kedua. Minggu kedua itu buat persediaan akhir itu diperoleh dari persediaan awal di minggu ketiga. Tinggal dipindahkan aja ya 29-nya. Terus buat mengisi total sama persis pokoknya teman-teman langkahnya, tinggal dijumlahkan saja. Persediaan awal total kurangkan anggaran produksi. Ketemu ya teman-teman, langsung masuk buat yang terakhir, ada minggu pertama. Minggu pertama buat mengisi persediaan akhir itu sama persis, jadi tinggal mindahin aja. Persediaan akhir itu persediaan akhir minggu 1 diperoleh dari persediaan awal di minggu kedua. 1-5 tinggal dipindahkan saja. Oke, terus tinggal mencari total. Dijumlahkan dari rencana penjualan, dijumlah dengan persediaan akhir. Oke, ketemu ya teman-teman hasilnya buat stabilitas produksi Jawa. Ini udah lengkap dari kolomnya. Selanjutnya buat di daerah Bali dan Batam, itu langkahnya sama persis. Sebentar ya teman-teman. Nah, ini buat di Bali. Buat di Bali itu ketemu hasilnya itu segini. Jadi langkahnya sama persis. Jadi saya menjelaskannya buat di daerah Jawa saja ya teman-teman. Ini buat di Batam pun sama, gak ada yang beda sedikit pun. Next, langsung masuk ke stabilitas persediaan. Nah, ini buat tampilan di pembahasan kasus 2 buat yang stabilitas persediaan ya teman-teman. Buat di perhitungan dulu. Oh ya, sebelumnya saya mau memperbesar layarnya dulu ya teman-teman biar kelihatan lebih jelas. Oke, segini cukup. Oke, jadi kita mau mencari selisih sama persis yang seperti tadi, tinggal dikurangkan saja. Persediaan awal dikurangkan dengan persediaan akhir. Sama bentarnya. Ini negatif ya teman-teman. Oke, jadi ketemu buat selisih di Jawa itu 12, di Bali minus 12 atau negatif 12, dan buat di Batam 0. Jadi buat di selisih persediaan ini dialokasikan ke masing-masing persediaan akhir. Jika hasil selisihnya itu positif, buat di Jawa ini kan yang positif ya teman-teman, maka akan mengurangi persediaan akhir. Tetapi jika selisihnya itu negatif,
maka akan menambah di persediaan akhir. Itu perbedaannya antara positif dan negatif. Langsung masuk buat ke dan buat di Batam ini kan hasilnya 0 ya teman-teman, karena sama-sama persediaan awal dan akhirnya itu 30. Jadi nanti masuk di tabel itu sesuai, tinggal dimasukin aja 30 semuanya dari persediaan awal sama persediaan akhir. Oke, masuk ke apabila dialokasikan ke dalam tiap minggu. Ini tinggal dihitung, tinggal dibagi aja ya teman-teman. Dibagi 3, buat di Jawa 12 dibagi 3. Dan ini saya tambahin ya teman-teman buat Jawa biar lebih jelas. Oke, ini Jawa itu jumlahnya 4 ya teman-teman. Dan buat di Bali sama dengan minus 12 dibagi 3, hasilnya negatif 4. Ini Bali. Oke, buat di Batam sama hasilnya 0 ya teman-teman. Batam. Oke, jadi ini sudah terjawab ya teman-teman buat dialokasikannya. Buat di Jawa itu jumlahnya itu 4, dan buat di Bali negatif 4, buat di Batam itu 0. Oke, jika sudah ketemu hasil dari perhitungannya, dari selisih sama alokasinya, langsung masuk ke tabelnya ya teman-teman. Buat di stabilitas persediaan Jawa, di sini total seperti kayak yang pertama tadi, tinggal dijumlahkan antara rencana penjualan dan persediaan akhir. Ketemu hasilnya 911. Dan buat anggaran produksi itu berapa? Dari mana hasilnya? Diperoleh dari stabilitas produksi yang perhitungan tadi. Anggarannya ini ya teman-teman, 876, tinggal dipindahkan 876. Oke, setelah itu masuk ke persediaan akhir. Jadi buat di minggu keempat, persediaan akhirnya itu dipindahkan dari tahun berjalan, tinggal dipindahkan aja 23. Setelah itu buat di minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga itu didapat dari persediaan akhir yang ini dikurangkan dengan selisih yang tadi 12, karena ini kan positif, jadi dikurangkan sama dengan 23 dikurangkan dengan 12. Oke, jadi buat menghitung persediaan akhir minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga itu didapat dari persediaan akhir yang ini 23 dikurangkan dengan yang alokasi tadi yang udah kita hitung, ada 4 di Jawa ya, tinggal dikurangkan saja. Sama dengan 23 dikurangkan 4. Ketemu hasilnya 19, ini juga sama. Oke, jadi sudah ketemu ya teman-teman masing-masing persediaan akhir di minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Begitupun minggu keempat. Selanjutnya kita mau mencari dari total minggu keempat. Ada, tinggal dijumlahkan saja rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Setelah itu masuk ke minggu pertama, totalnya sama, dijumlahkan saja. Minggu kedua, oke, jadi sudah ketemu ya teman-teman masing-masing total di tiap minggu, dari minggu 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu
Masuk buat minggu 1, 2, 3, dan 4. Buat persediaan awal di minggu pertama itu diperoleh dari sini. Persediaan awal di sini tinggal dipindahkan aja 35. Dan buat minggu kedua itu persediaan awalnya itu dari persediaan akhir di minggu pertama, tinggal dipindahkan saja 19. Dan buat minggu ketiga persediaan awalnya itu diperoleh dari persediaan akhir di minggu kedua, 19 sama. Setelah itu buat persediaan awal di minggu terakhir atau minggu keempat itu sama, diperoleh dari persediaan akhir minggu ketiga. Oke, jadi sudah ketemu ya teman-teman buat masing-masing persediaan awal di tiap minggunya. Oke, setelah itu kita tinggal mengisi buat di anggaran produksi masing-masing minggu. Itu diperoleh dari total dikurangkan dengan persediaan awal. Ketemu hasilnya 73. Dan minggu selanjutnya pun sama caranya, tinggal dikurangkan saja. Oke, jadi sudah ketemu ya teman-teman buat semua kolom udah terisi penuh. Jadi buat di anggaran produksi di persediaan Jawa, minggu pertama itu 73, minggu kedua 355, minggu ketiga 178, dan minggu keempat 270. Dan buat selanjutnya buat di daerah yang kedua. Oke, next buat di stabilitas persediaan Bali sama persis caranya buat menghitungnya itu kayak gimana. Cuma yang membedakan itu di persediaan akhir, karena tadi buat di Bali kita lihat betul ya teman-teman, buat di alokasinya itu negatif 4. Kalau negatif itu syaratnya buat di persediaan akhir itu ditambahkan ya teman-teman, beda kalau positif itu dikurangkan. Jadi bedanya itu tinggal ditambahkan 4. Buat ini minggu pertama 33 ditambahkan 4, 37. Minggu pertama sama, minggu kedua sama, dan minggu ketiga pun sama. Nah, jadi buat di minggu keempat itu diperoleh dari persediaan akhir yang ini, tinggal dipindahkan aja ke sini, 33 ya. Oke, jadi sudah terisi. Lanjut buat persediaan awal. Buat di minggu pertama ini tinggal dipindahkan aja dari sini ke sini, 21. Selanjutnya buat di minggu kedua, ketiga, dan keempat itu diperoleh dari, buat minggu kedua itu diperoleh dari persediaan akhir di minggu pertama, dimasukin ke sini 37. Buat di minggu ketiga, persediaan awal itu dari persediaan akhir di minggu kedua. Buat minggu keempat pun sama, persediaan awalnya dari persediaan akhir minggu ketiga. Oke, jadi sudah selesai ya teman-teman buat di persediaan Bali. Ini udah terisi penuh, langkahnya sama persis, cuma yang membedakan tadi di persediaan akhirnya saja. Next, buat di stabilitas persediaan Batam. Oke, jadi buat yang terakhir ada stabilitas persediaan Batam. Ini buat mengisi persediaan akhirnya itu, karena tadi di alokasinya itu hasilnya 0 ya teman-teman yang di Batam. Jadi kita tinggal mengisi sesuai dari persediaan akhir. Dari 30 ya berarti dipindahkan minggu 1, 2, 3, 4 sama tetap 30. Tinggal dipindahkan 30. Dan buat persediaan awalnya pun sama tadi di perhitungan alokasi. Nah, ini persediaan awal dan akhirnya kan sama-sama 30 ya teman-teman. Jadi tetap aja dipindahkan sesuai di perhitungannya.
pertama 30, sama tinggal dipindahkan aja semuanya sampai minggu keempat. Oke, jadi sudah selesai ya teman-teman dari kasus 1 dan kasus 2. Jadi ini hasilnya, sebentar saya akan perkecil layar. Nah, ini hasilnya teman-teman. Jadi intinya tuh langkah-langkahnya, perhitungannya itu sama persis, cuma yang membedakan itu ya tadi ada di persediaan akhir. Karena alokasinya itu ada yang negatif, ada yang positif, dan ada yang nol. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi sudah selesai dari pembahasan tentang materi anggaran produksi. Oke, demikian ya teman-teman pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun keliru dalam penulisan dan pengetikannya. Harap dimaklumi ya teman-teman. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa like ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.